Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Tony. Kita akan belajar lagi tentang bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma pada bagian logaritma. Oke, sebelum itu kita perlu mengenal apa itu logaritma. Nah, di video sebelumnya kita mempelajari tentang eksponen atau A pangkat seperti ini ya, pangkat n atau pangkat 2 pangkat seterusnya. Nah, logaritma itu adalah inverse atau kebalikan dari eksponen, kebalikan dari ini ya. Maka bentuknya adalah seperti ini ya. Misal di eksponennya seperti ini, A pangkat C sama dengan B. Nah, di logaritma maka A ini adalah bilangan aslinya, bilangan pokoknya yang dipangkat. Kemudian log menandakan logaritma ya, ditulis log. Nah, kemudian B ini adalah hasil dari kuadrat, ditaruh di sini. Kemudian C ini adalah pangkatnya. Seperti itu ya. Contoh, ini contoh logaritma ya, logaritma 2 log 4 sama dengan berapa? Maka seperti ini adalah 2 pangkat berapa sama dengan 4. Nah, 2 pangkat berapa sama dengan 4? 2. Seperti ini. Contoh lagi, 3 log 2 7. 3 pangkat berapa sama dengan 7? Ya, 3 pangkat 3 sama dengan 27. Maka hasilnya adalah 3. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke sifat logaritma. Sifat yang pertama, P log A kali B sama dengan P log A plus P log B. Contoh, saja contoh ya. Contoh 2 log 8 dikali 16 itu sama dengan 2 log 8 ditambah 2 log 16. Berarti ini berapa? 2 log 8 berapa? 3. 2 log 16 4. Berarti sama dengan 7. Seperti itu ya. Nah, kedua, sifat yang kedua, P log A dibagi B sama dengan P log A min P log B. Contohnya kita pakai ini aja ya. 2 log 8 dibagi 16 itu sama dengan 2 log 8 dikurangi 2 log 16. Berarti 2 log 8 berapa? 3. Log 16, 2 log 16 4. Berarti sama dengan negatif 1. Seperti itu ya. Nah, kemudian sifat yang ketiga, P log A pangkat N, ini ya, A-nya pangkat N sama dengan N-nya ini pindah ke depan kali P log A. Contoh 2 log 4 pangkat 2 sama dengan, nah ingat 2 ini pindah ke depan atau 3 aja ya, 3 biar mudah. 3 kali 2 log berapa ini? 4. 3 nya kok tidak ada di sini, pindah ke depan. Berarti sama dengan 3 dikali 2 log 4, 2 sama dengan 6. Seperti itu ya. Kemudian sifat yang keempat, A log B itu sama dengan P log B per dibagi P log A. Contoh ya. Contoh 2 log 3 ini ya, itu sama dengan, bisa kita tulis seperti ini ya, P ambil sembarang aja, sembarang angka berapapun P nya, bisa angka berapapun ya P nya. Contoh angkanya berapa ya, misal 5.
log 2 per log 3 ya, karena ini dibagi log 2 seperti ini ya. Ini adalah angka sembarang, bisa diambil berapapun angka bilangan real. Oke, lanjut sifat yang ke berapa? 5. Nah, sifat yang kelima, 1 per A log B sama dengan B log A. Jadi dibalik. Ini dibalik dengan ini. Contoh ya, 1 per 2 log 6 sama dengan berapa? Ininya dibalik ya, 6 log 2 seperti ini ya. Jadi ini dibalik. Sifat yang ke berapa? Sifat yang ke 6, A pangkat, ini pangkat ya, pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikali A log B. Contoh 2 pangkat 3 log 4 pangkat 6 sama dengan M nya ini ya, M 6 per ini N nya 3 dikali pangkatnya hilang ya, 2 log 4 seperti ini ya. Ini sama berapa? 6 dibagi 3 2 dikali 2 sama dengan 4 seperti ini ya. Sifat yang ke berapa? 7. Ini seperti ini. Misal ada A pangkat A log B ya sama dengan B. Misal di sini ada 4. Kemudian ada pangkat 4 log 6. Berarti itu sama dengan 6. Cukup B-nya aja yang kita tulis. Oke. Nomor 8. Sifat yang ke-8 ya. Sifat logaritma ke-8. Misal ada P log 1 itu sama dengan 0. Berapapun seperti ini ya. Berapapun dipangkatkan 0 itu kan hasilnya 1. Maka jika log 1 berarti hasilnya adalah logaritmanya adalah 0. Contoh 4 log 1 sama dengan 0. 5 log 1 sama dengan 0. Karena kenapa? Berapapun dipangkatkan 0 sama dengan 1. Ya. Perlu diingat lagi, logaritma adalah kebalikan dari eksponen. Nah, kalau ada seperti ini, A log sifat ke-9 ya, A log A sama dengan 1. Jadi contoh 4 log 4 sama dengan 1. Kenapa? Karena A pangkat berapa sama dengan A, maka pangkatnya adalah 1. Nah, sifat ke-10 atau yang terakhir, P log A dikali A log B sama dengan P log B. Jadi ini ketemu dengan ini bisa dicoret. Contoh 2 log 6 dikali 6 log 8 sama dengan ini ya, 2-nya 2 log 6 ketemuan dicoret jadi log 8 sama dengan 3. Seperti itu ya. Oke, kalau emang nggak paham bisa diulang lagi atau bisa cari contoh lainnya seperti itu. Oke, contoh operasi di logaritma. Oke, misal tentukan nilai berikut. 2 pangkat 2 log 8 ditambah 2 log akar 2 dikurangi 3 pangkat 2 log 1/4 pangkat 3. Penyelesaiannya seperti ini. Nah, 2 log ini ya, 2 log 8 ditambah 2 log akar 2 min 3 pangkat 2 log 1/4 sama dengan 2 kan sama
maka 2 log 8 berapa? Nah, 8 kan apa? 2 pangkat 3 ya. Nah, kita kuadratkan dari mana? Dari ini, 2 kali log, maka bisa dikuadratkan, ditambah 2 log. Nah, kalau ada akar kan pangkatnya setengah, maka 2 pangkat setengah, karena akar 2 dikurangi, ini 3 kali ya, 3 kali 2, maka 2 log 2. Nah, seperempat kan pangkat, kalau seperdua kan berarti 2 pangkat min 1, kalau seperempat berarti 2 pangkat min 2 dikali 3, seperti itu ya. Oke, kita turunkan ke bawah, 2 log. Nah, ini kita kumpulkan, yang 2 pangkat 3 kali ini kan berapa? 3 kali 2, 6. Ini 2 pangkat setengah dikali ya, karena ditambah, kemudian dikurangi, maka dibagi, karena ini 3 ya, 3 berarti dikali. Ini ya, berarti min 2 pangkat min 2 kali 3 dengan min 6 sama dengan 2 log 2. 2 kali 6 12. Karena ditambah ya, langsung 6 ditambah setengah dikurangi, karena dibagi ya kurangi negatif 6, maka 2 pangkat 12 ini ya, berarti 6 ditambah, ini kan jadi tambah 6 ditambah setengah, maka 12 setengah sama dengan 12 setengah kali 2 log 2. 2 log 2 ini kan sama dengan 1. 12 setengah kali 1 sama dengan 12 setengah. Oke, contoh kedua, 5 log 7 dikali 7 log 625, ini gandeng ya, 625. Nah, seperti sifat ke-10 bisa dicoret. Jadi 5 log 7, 7 log 625 ini kita coret aja. Berarti sama dengan 5 log 625. 5 log 625. 625 ini kan sama dengan 5 pangkat 4. Maka 5 sebenarnya bisa kita selesaikan dari sini. 5 log 25 sama dengan 4. Atau kita buat seperti ini juga bisa. 5 log 5 pangkat 4 sama dengan 4. Oke, contoh ketiga, akar 7 log 1 per 3/43. Jangan bingung dulu ya dengan akar. Oke, kita ketahui akar itu sama dengan pangkat setengah. Misal ini A, berarti ini A pangkat setengah. Jadi ini kalau 7, akar 7 log 1 per 3/43 sama dengan 7 pangkat setengah. Kemudian ini kan di bawah, karena di bawah kita naikkan menjadi simbolnya negatif. 3/43 itu sama dengan berapa? 7 pangkat min pangkat 3 ya, karena ini di bawah menjadi min 3. Nah, sesuai dengan sifat yang ke berapa tadi? Ke-6 ya, ke-6. Min 3 pangkat 7 ini ya, kita pindahkan ke atas, per setengah ini kita pindahkan ke bawah, dikali log 7 sama dengan berapa? Nah, 3 ini kan 3 ya, 3 pangkat min 3 pangkat 7. Oh, min 3 ini 7 nya ikut sini ya. Min 3 dibagi setengah sama dengan min 6. Min 3 dibagi setengah sama dengan min 6. Kenapa seperti itu? Kan kali silang, min 3 sama dengan dikali 2/1 sama dengan 6. Oke, contoh kedua, jika diketahui log 2, kalau ada seperti ini maka bisa tulis 10 log 2 ya, sama dengan 0,3010, dan log 3 sama dengan 0,471771.
tentukan nilai log 12. Nah, log 12 kan sama dengan ini ya, log 2 dikali log 2 dikali log 3, faktor ya, faktor dari 12. Ini kan seperti ini. 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 kali 2 4. 4 kali 3 12. Log 2 itu kan kita ketahui ini. Log 3 adalah nilainya ini. Maka log 2 ditambah log 2 0,310 3,10 tambah 0,310 tambah log 3 nya 0,4771 sama dengan 1,0791. Oke, contoh ketiga. Semakin banyak contoh, semakin banyak kita belajar. Jangan pernah putus asa untuk berlatih. Jika log 5 log 4 sama dengan A dan 4 log 3 sama dengan B, tentukan 3 log 20. Nah, ini kita pisahkan dulu pakai sifat yang ke berapa tadi? Yang ke pokoknya sifat logaritma. Yang kelima ya kalau nggak salah. Yang keempat. Jadi 5 log 4 itu sama dengan log 4 per log 5. Ini kita buat P aja. Nah, P ini kan sembarang, bisa kita isi kosong atau 1, sama dengan A. Log 5 sama dengan log 4 per A. Kenapa? Karena ini diketahuinya adalah A. Kemudian 4 log 3 itu kan sama dengan B. Log 3 per log 4 sama dengan B. Maka log 3 itu sama dengan B dikali log 4. Seperti itu ya. Karena ini diketahui semuanya. Nah, 3 log 20 adalah log 20 per log 3. Nah, log 20 ini kita faktorkan menjadi log 4 dikali 5. Dimana kita ketahui log 4 dikali 5 sama dengan log 4 ditambah log 5 per log 3. Nah, log 4 ditambah log 5 kan sama dengan log 4 per A ya. Kita tulis log 4 per A, log 5 ini ya. Per. Nah, log 3. Log 3 kan sama dengan B kali log 4. Maka kita tulis B log 4, kita samakan semua di log 4 biar mudah. Nah, log 4 nya kita jadikan 1 semuanya. Berarti log 4 nya 1 ditambah log 4 nya juga 1 per A dibagi B. Maka 1 kali 1 per ini kan jadi dikali dengan A, dua ruasnya berarti sama dengan kan ini coret-coret, ini kali kan sama dengan A plus 1 per bawahnya A B. Seperti itu ya. Nah, sering berlatih di logaritma karena prinsipnya logaritma itu adalah kebalikan dari pangkat sama dengan B. Seperti ini ya. Jadi kebalikan dari eksponen kemarin. Kalau akar misal akar A sama dengan A pangkat setengah. Perlu diingat ya, pangkat setengah. Kalau ada 1 per A berarti sama dengan A pangkat min 1. Seperti itu ya. Ini aja perlu diingat konsep ini. Terima kasih. Kalau emang ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, ada masukan, kritik, saran, bisa di komen di bawah. Kalau video ini dikira dinilai bermanfaat, bisa membantu kalian untuk belajar, membantu belajar, motivasi kalian untuk belajar, bisa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.